Tapi kalau Bahar nggak ada. Coba apa alasan Bahar benci kepada Pak Jokowi, kepada Kasat TNI? Apa? Nggak ada. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang salah pilih lawan. Bagi saya itu mirip sekali dengan Bahar bin Smith. Karena belakangan ini Bahar menyerang Kasat TNI Dudung Abdurrahman yang disebut sebagai Jenderal Baliho. Dan menurut Bahar, kalau dulu ulama-ulama Arab tidak datang ke Indonesia, maka sampai sekarang Dudung masih menyembah pohon. Ya sebenarnya nggak ada yang baru dari ucapan-ucapan Bahar ini. Dari dulu orang ini emang cenderung provokatif dan suka ngehina orang lain. Cuma masalahnya sekarang lawannya Kasat TNI. Ini ngeri banget gitu. Yang emang punya prajurit di seluruh wilayah di Indonesia. Ngeri ini gitu ya. Kalau Bahar ini menyerang Pak Jokowi, menjelek-jelekkan Pak Jokowi, kita sebagai pendukung, langkah maksimal yang bisa kita lakukan paling ya lapor polisi, habis itu ya sudah nunggu gitu ya. Tapi ini Kasat TNI yang emang prajuritnya di mana-mana, ini kan bahaya sekali. Apalagi kemudian kemarin saya melihat ada video-video dari anggota TNI yang menyatakan keberatannya tidak terima atas sikap-sikap pernyataan yang disampaikan oleh Bahar Smith. Itu terus terang merinding saya gitu. Ya saya nggak tahu apakah mereka ini beneran anggota TNI atau hanya warga biasa yang pakai seragam TNI. Ini perlu ditelusuri gitu ya. Kalau mereka hanya warga biasa yang kebetulan pakai seragam TNI, ya udah nggak apa-apa, kita nggak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan kalau mereka ini beneran anggota aktif TNI. Karena langkah yang bisa mereka lakukan itu bisa kemana-mana gitu. Bisa terjadi penyerangan sepihak dan sendiri gitu kepada Bahar. Itu kan ngeri banget. Kalau sampai Bahar itu diserang kemudian mati, ini kan bisa jadi martir dan dimanfaatkan secara politik oleh orang-orang yang selama ini emang nunggu rusuh, nunggu revolusi. Bahaya banget gitu. Maka perlu ditelusuri nih. Kalau beneran anggota TNI, maka orang-orang ini perlu diberikan pemahaman bahwa tujuan utama kita adalah menjaga NKRI agar tetap utuh. Maka jangan sampai mereka-mereka ini terprovokasi dengan ucapan-ucapan Bahar. Kalaupun mereka nggak terima, tersinggung dan sebagainya, ya silahkan proses lapor kepada kepolisian, selesai gitu. Tapi jangan sampai ambil langkah-langkah sendiri atau operasi sendiri demi marwah dan harkat martabat TNI. Jangan sampai gitu. Kita harus tetap menjunjung tinggi hukum positif di Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan dari pidato-pidato Bahar kemarin yang viral di mana-mana itu, sebenarnya itu lucu sekali gitu. Lucu. Coba bayangkan, Bahar bertanya gitu, di mana TNI? Kenapa yang ketika ada muncul kasus erupsi Gunung Semeru, yang muncul malah FPI? Itu lucu banget gitu. Bahar ini seolah-olah nggak tahu gitu bahwa jauh sebelum FPI bisa selfie di sana, jauh sebelum FPI bisa masuk ke sana dan bikin konten di situ, itu sebelumnya anggota TNI sudah membuka jalur kepada mereka sehingga bisa dilalui. Tapi Bahar malah nanya, TNI di mana? Itu kan kayak anak kecil yang sok-sokan gitu ya. Dan yang paling lucu adalah pernyataan selanjutnya. Ketika ada erupsi Gunung Semeru, kenapa yang muncul malah baliho-baliho Rizik di mana-mana? Di mana Dudung? Itu pernyataan yang lucu banget gitu. Ini kan ada musibah erupsi Gunung Semeru, tapi FPI datang bawa baliho. Apa coba? Lalu dibandingkan dengan Mbak Dudung, ya beda lah. TNI itu ketika ada musibah, ya mereka akan langsung turun ke jalan tanpa bawa peralatan aksesoris seperti bendera atau baliho gitu. Dan emang nggak ada ceritanya anggota TNI datang ke lapangan bawa baliho kasatnya atau Panglima TNI, nggak ada. Kalaupun mereka bawa bendera, paling itu lagi upacara gitu, bukan lagi ada evakuasi korban atau ngasih bantuan. Nggak ada sama sekali. Ya tapi dari pernyataan Bahar ini kita bisa melihat gitu bahwa orang-orang FPI ini emang licik sekali gitu.
Licik mereka ini. Jangan dikira mereka bikin baliho di sana itu tanpa sengaja, sengaja sekali gitu. Itu udah terprediksi sama mereka. Karena kalau mereka bikin baliho, mendirikan baliho di jalan-jalan, di jalanan raya hari ini, itu udah pasti akan segera dibereskan sama Satpol PP atau TNI, langsung dibakar tuh. Langsung dirusak, dimusnahkan gitu ya. Makanya kemudian sudah nggak ada tempat yang aman bagi FPI untuk mendirikan baliho rizik. Makanya ketika ada musibah erupsi Gunung Semeru, mereka bikin baliho di sana. Kenapa? Karena dalam kondisi situasi semacam itu, orang itu hanya fokus evakuasi korban, menolong warga sekitar, nggak akan melihat bajunya apa, balihonya apa, nggak akan ngelihat gitu. Sehingga baliho rizik di sana aman-aman aja. Ya emang sekarang ada yang dipotong gitu ya, ada yang nggak aman karena ada yang sadar nih, orang TNI ada yang sadar gitu ya. Dan ini lucu gitu ya. Orang mau bantu warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru, mereka malah bawa baliho. Apa hubungannya? Jadi orang-orang FPI itu cuma mikirin kepentingan mereka sendiri aja gitu ya. Yang semenit 2 menit bikin konten seolah-olah sudah bantu, padahal ya nggak ada. Nggak ada dampaknya sama sekali. Dan itu nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh TNI. Memang konten soal TNI ini nggak ada gitu. Nggak ada foto-fotonya, videonya, hampir nggak ada. Karena kalaupun mereka bikin dokumentasi, mereka cuma lapor kepada pimpinannya, bukan kepada publik, bukan kepada sosial media. Makanya kemudian seolah-olah TNI ini nggak ada gitu, seolah-olah nggak ada di Semeru. Padahal mereka kerja keras tuh. Jauh sebelum relawan FPI datang ke sana, itu mereka yang buka jalan, yang perbaiki jalan, supaya mereka bisa masuk. Tapi ya selain itu memang negara ini nampaknya perlu tegas gitu. Karena masih ada orang-orang yang pakai baju FPI, masih bawa bendera FPI, dan itu harus ditertibkan. Karena status FPI sekarang itu kan sama kayak PKI, maka semestinya sudah tidak boleh ada lagi orang yang pakai baju-baju FPI atau bendera-bendera FPI. Nggak boleh lagi gitu. Ya tapi sekali lagi maklum, di kondisi erupsi Gunung Semeru, di kondisi musibah seperti itu, orang nggak akan ngelihat warna bajumu apa gitu kan. Orang nggak terlalu melihat itu. Dan selain itu, pernyataan-pernyataan Bahar selanjutnya yang juga lucu dan kemudian patut untuk ditertawakan adalah soal OPM dan KKB. Karena menurut Bahar, pernyataan Dudung Abdurrahman Kasat TNI itu salah. Yang menganggap bahwa KKB itu saudara. KKB kok saudara? Bukankah KKB itu sudah jelas-jelas membunuh tentara katanya. Dan ini sudah dibantah oleh Mahfud MD. Emang ada beritanya bahwa Mahfud MD mengatakan bahwa KKB itu bukan saudara. Yang saudara adalah Papua, kata Mahfud MD. Cuma bagi saya gitu, setelah saya lihat-lihat, pernyataan Dudung yang mengatakan bahwa KKB itu saudara itu 3 minggu yang lalu. Pernyataan 3 minggu yang lalu ketika Dudung datang ke Papua. Nah, kalau pernyataan ini dianggap salah, menurut saya perlu diuji lagi gitu ya. Konteks pernyataan Dudung waktu itu, dia mengatakan bahwa TNI hadir di Papua itu dalam rangka melindungi warga dan NKRI. Bukan dalam rangka melakukan penyerangan atau pembunuhan. Sebisa mungkin kita tidak melakukan pembunuhan. Kalaupun diserang dan terpaksa, baru itu bisa terjadi, kata Dudung. Tapi tugas utama kita adalah menyelamatkan warga Papua karena semua kita bersaudara dan meminta agar KKB bisa bersama-sama membangun Papua. Itu pernyataan lengkap dari Pak Dudung gitu ya. Nah, bagi saya pernyataan itu benar. Sangat benar gitu. Karena kalau dibalik, kalau pernyataannya keras gitu ya kepada Papua, misalkan tiba-tiba Pak Dudung sebagai Kasat TNI mengatakan bahwa TNI hadir untuk membasmi KKB yang ada di Papua sampai ke akar-akarnya. Kira-kira bagaimana nasib Papua sekarang gitu? Pasti mengerikan sekali gitu. Pasti situasinya nggak akan sekondisif seperti sekarang gitu. Yang aman, tentram gitu ya. Karena logikanya begini. KKB itu memang jaringan teroris, bukan jaringan teroris lah, perusak kriminal gitu ya. Tapi kan sampai sekarang selama bertahun-tahun itu tidak pernah ada penyerangan secara menyeluruh kepada mereka. Padahal kalau mau TNI bisa mengerahkan pasukannya dan membasmi habis
semua orang-orang KKB yang ada di sana. Cuma kan konsekuensinya, kalau itu terjadi, ratusan orang meninggal dunia, kira-kira apa yang akan diberitakan oleh media internasional dan pernyataan-pernyataan dari pihak luar? Apa? Pasti ini akan disebut sebagai pembantaian, pelanggaran HAM, Papua Merdeka, dan seterusnya. Itu yang akan terjadi gitu. Dan kalau Pak Dudung mengatakan bahwa TNI datang ke sana untuk membunuh KKB, itu kan bahaya bagi mereka-mereka yang ada di sana, yang ditugaskan oleh TNI ada di sana, di Papua gitu. Karena mereka bersinggungan langsung dengan orang-orang Papua. Sementara KKB itu, ya orang Papua gitu. Nggak bisa dipisahkan itu. Ya kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa KKB bukan saudara dan sebagainya. Dan kalau kita misalkan, ayo kita basmi KKB. Itu efek pernyataannya nggak sebesar dengan Dudung. Karena Dudung kasat TNI, emang punya prajurit yang ada di sana, di depan, di Papua gitu. Ini kan perlu dipikirkan nasib mereka ke depan gitu. Makanya kemudian Pak Dudung itu meminta agar KKB ini bisa kita ajak bersama-sama membangun Papua. Karena orang-orang KKB ya orang-orang Papua juga gitu, harus kita akui. Mau nggak mau gitu. Mereka bukan orang asing, orang Amerika, nggak ada. Kalau mereka orang Amerika, udah pasti langsung kita usir keluar gitu, ke negaranya. Tapi ini kan nggak bisa. Selama berpuluh tahun ini dibiarkan, kita tunggu dengan sabar sampai kemudian satu persatu kita ajak untuk kembali kepada Indonesia. Inilah yang terjadi. Bukan nggak mampu TNI untuk memberantas di sana, bukan nggak mampu, bisa. Dan Pak Dudung punya tanggung jawab untuk menjaga situasi di Papua agar tetap aman. Tapi ini kan nggak mungkin dipahami sama Bahar Smith dan kawan-kawan. Ya gimana mereka caranya paham gitu? Lawang mau bawa bantuan aja bawa baliho. Ada erupsi kok bawa baliho. Dan selain itu, kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Bahar gitu ya, sebenarnya kan nggak ada pernyataan dia yang menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang paham agama gitu. Coba lihat pernyataan Bahar itu, ada nggak yang membahas soal ajaran agama Islam, fikih, syariah, hadis, tafsir Quran, ada nggak? Semua isinya tuh caci maki, jelek-jelekin orang lain gitu. Dan selain itu yang lebih lucu adalah dia, Bahar Smith ini bisa mencaci maki orang tanpa alasan. Ya bayangkan coba, ada salah satu video Bahar gitu ya, dalam sebuah ceramahnya dia bilang bahwa coba tuh lihat Pak Jokowi katanya. Kalau ketemu Pak Jokowi, kamu cek itu, buka celananya, jangan-jangan head Pak Jokowi katanya. Karena Pak Jokowi itu bencong, pengecut dan sebagainya. Bagi saya itu pernyataan yang lucu gitu. Karena apa? Karena secara fakta Pak Jokowi itu pasti laki-laki. Karena menikah dengan Ibu Iriana dan kemudian melahirkan 3 anak. Nggak mungkin sesama perempuan bisa melahirkan anak. Itu logika dasarnya gitu ya. Dan kalau soal head, itu kan takdir semua perempuan gitu. Dan itu bukan bencong. Nggak ada bencong head. Kan nggak ada gitu. Tapi ini disampaikan oleh Bahar gitu. Dengan nada berapi-api, seolah benar sendiri. Masa orang bencong dibilang head? Gak masuk akal gitu. Nah, yang paling dirugikan dari aksi-aksi orang seperti Bahar atau Rizik gitu ya, sebenarnya adalah orang-orang, para ustadz, habaib yang sama-sama pendakwah, sama-sama pendai. Karena dengan kemunculan Bahar ini, mereka jadi tercemar nama baiknya gitu ya. Sesama ulama, sesama habaib, sesama pendakwah gitu. Karena efek dari munculnya orang-orang seperti Bahar dan Rizik, itu orang-orang jadi malas untuk datang pengajian. Takutnya isi ceramahnya ya kayak gini. Isinya ya provokatif dan gak ada ilmu agamanya sama sekali. Dan yang saya cukup aneh dari Bahar adalah pernyataan-pernyataan dia itu, dia bisa marah-marah tanpa sebab, tanpa alasan. Kalau kita gitu ya, mengatakan bahwa Anies itu bodoh gara-gara dia bikin sumur resapan dan bisa bikin mobil rusak di sana, bisa masuk ke dalam sumur resapannya. Ada alasannya gitu. Tapi kalau Bahar nggak ada. Coba apa alasan Bahar benci kepada Pak Jokowi, kepada Kasat TNI? Apa? Nggak ada. Nggak ada alasannya. Dan setahu saya, orang-orang yang suka marah-marah dan tanpa alasan, ya orang gila. Apalagi coba kalau bukan gila.
Maka menurut saya gitu ya, para ulama, para kiai harus merespon ini dengan tepat, dengan cepat gitu. Karena ini memalukan sekali, memalukan agama Islam. Saya aja yang bukan kiai, keluarga saya juga bukan kiai gitu ya, bukan ustadz. Itu saya malu gitu, kerasa banget gitu. Malu-maluin orang-orang kayak Bahar itu. Karena logikanya begini. Kalau misalkan di polisi yang sebelumnya ada kasus gitu ya. Misalkan ada polisi kemudian melakukan pemerkosaan terhadap orang gitu ya. Kemudian sampai orangnya meninggal dunia karena bunuh diri. Itu polisinya nggak cuma dipenjara, tapi dipecat dari Polri. Maka ini dalam kasus Bahar semestinya kan sama kayak gitu. Ketika ada orang malu-maluin, mengatasnamakan ulama, habaib, pendakwah, penceramah, tapi cara-caranya yang dilakukan adalah cara-cara yang salah, nggak beretika dan nggak ada isinya. Mestinya kan ini direspon sama MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh ulama, para gus-gus, ayo dong, berani dong bicara gitu. Karena ini untuk kalian semua. Kalau ini dibiarkan, efek buruknya nantinya orang akan mikir, wah, kayak gini ternyata habaib itu ya. Yang nggak punya etika, yang semena-mena, yang mentang-mentang katanya cucu nabi dan sebagainya gitu. Ayo dong berani bicara gitu. Tapi ya saya juga paham sebagian kiai, ulama atau para gus itu mungkin merasa bahwa mereka berpatokan kepada tarkul jawabi alal jahili jawabun. Membiarkan pernyataan orang bodoh itu ya adalah jawaban bagi mereka sendiri. Makanya mereka mendiamkannya karena menganggap Bahar Smith ini bodoh. Cuma kan faktanya dalam video yang beredar itu kita bisa lihat ternyata yang bodoh banyak. Kenapa bisa banyak? Kenapa orang-orang seperti Bahar ini bisa diikuti? Karena di bawah orang bodoh itu masih ada lagi orang bodoh lagi. Di bawah orang bodoh ada orang lebih bodoh lagi. Makanya itu ada banyak. Makanya ini kemudian perlu diluruskan, perlu dibenarkan gitu ya. Supaya tidak mencemari nama baik atau label ulama, habib, kiai dan sebagainya. Cuma dari kasus ini gitu ya, kita bisa melihat hikmahnya. Hikmahnya adalah kita akhirnya mungkin gitu membuat TNI ini semakin solid. Karena selama ini ada juga kan TNI yang kadrun gitu atau keluarganya kadrun yang mungkin salah satunya juga memuja Bahar Smith gitu. Ketika muncul pernyataan seperti ini sekarang yang Bahar menyerang kasat TNI, itu kan mereka jadinya berpikir lagi gitu. Mereka mau pro terhadap Bahar atau kepada pimpinan mereka kasat TNI. Itu kan pertanyaannya gitu. Jadi saya pikir pernyataan-pernyataan Bahar ini akan membuat TNI semakin solid. Selain itu, hadirnya seorang Dudung Abdurrahman gitu ya. Saya melihat bahwa ini seperti mengalihkan porsi serangan gitu. Karena sebelumnya yang jadi titik serang itu selalu Pak Jokowi. Dikit-dikit Jokowi, dikit Jokowi gitu. Nah sekarang ada serangan baru, Dudung. Jadinya Bahar sampai lupa atau nggak sempat nyerang Pak Jokowi lagi. Sekarang yang diserang Dudung terus. Ya ini bagus gitu. Bagus sebenarnya gitu. Bagus bagi Pak Jokowi karena nggak jadi target utama serangan lagi dari kelompok-kelompok yang radikal dan orang-orang seperti Bahar ini gitu. Ya saya nggak tahu lah apakah ini benar-benar terskenario dan direncanakan sejak awal oleh Pak Jokowi atau hanya kebetulan belaka. Tapi pada akhirnya ya kita bisa melihat hikmah dari setiap kejadian. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.